Alright, welcome back to Dan Channel. Jadi sekarang kita mau pergi ke Alisan daerah Chiai, Taiwan. Mudah-mudahan aman, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi berhenti dulu karena tadi barusan pakai kaos. Ternyata naik gunungnya dingin, guys. So this is aku gak tahu nama jalannya, tapi ini adalah jalan menuju Alisan Road. Looks like ya. Terus ini keadaan kita lagi naik nanjak. Wah. Banyak moge-moge yang lewat, moge-moge versi terbaru, dan itu oh my god, sangat mengilerkan. Insya Allah nanti kalau di pulang Indo kita beli motor Jet 1000. Harganya yang bekas aja, jangan yang baru. Kalau yang baru mahal. Motor Jet 1000 tuh kisaran harga 200 jutaan yang second hand. Dan aku harus bawa motornya kenceng nih karena barusan ganti baju, pakai jaket dulu karena dingin. Dan teman-temanku udah di depan. So ini tuh riding so fast but safety. Sebenarnya ini riding pertama ke Alisan. Belum pernah aku sekalipun ke Alisan. Jadi ada apa namanya? Jadi jalannya itu gak terlalu familiar. Jadi harus tetap hati-hati. Beda kalau misalkan jalan kita kan udah, kalau jalannya udah inget, ada spot-spot tertentu yang misalkan paling tikungan yang bahaya, tikungan yang aman buat nikung. Kalau masih awam mah kita harus hati-hati dulu. Terus jalannya sempit itu. Oh. Jalannya bagus, mulus banget. Ya negara maju beda. Ada kok di Indo juga ada jalan bagus, tapi di kota-kotanya. Kalau di daerah pinggiran atau naik gunung itu kayaknya jalannya tuh ada lubang-lubangnya, terus banyak kerikilnya yang kalau cornering itu takut jatuh, kepleset. Nah, ini tuh tempat-tempat buat persinggahan, beli makan, yang pastinya mengandung babi. Wajib, bukan wajib, maklum di negara orang lain. Alisan ini sebenarnya gunung, kalau di bahasa Indonesia kan Ali itu Ali, ya kan namanya. San itu gunung, jadi Gunung Ali. Aku gak tahu siapa yang pertama kali ngasih nama, ya pasti orang Taiwan lah yang ngasih tahu. Cuman kenapa harus dikasih Ali? Ntar aku baca deh apa namanya, why gitu. Alisan disebut Ali, Gunung Ali.
Kalau di Taiwan tuh seperti biasa, ridingnya tuh apa posisi jalannya tuh kalau kita mengendara di sebelah kanan, kalau di itu sebelah kiri. Jadi kayak di Eropa. Motornya agak berat lagi. Kenapa? Kalau nanjak tuh agak susah buat salip-salip karena motor posisi nanjak itu butuh power yang gede, torsi yang gede. Beda kalau trek datar. Jadi kalau misalkan pengen nyalip tuh enak banget. Yes, kosong. Sebenarnya jalan-jalan kayak gini tuh udah familiar banget kalau di Indo mah. Familiar kayak aku mau pulang kampung dari Bandung ke Cianjur. Jalannya tuh hampir kayak gini, cuman bedanya jalannya kalau di sini tuh bagus, gak ada lubang. Kalau di sana kan terus pencahayaannya juga kan di sini mah ada di mana-mana. Kalau di daerah aku ya masih kebanyakan jalannya tuh masih jelek dan gak rata jalannya, jadi perlu skill tertentu kalau di Indo tuh kalau pengen riding. Kayak misalkan kita harus tahu spot yang berbahaya di mana, terus kita harus tahu jalan jelek itu, jalan jeleknya di bagian mana, di daerah mana. Biasanya aku dulu sampai hafal jalan-jalan jelek di mana harus pelan, di mana harus kencang gitu. Jadi ketahuan banget, bukan ketahuan ya, udah paham banget lah. Udaranya segar, bro. Untung gak di gaspol. Aduh, kalau gaspol tadi
kena. Yo. Mohon maaf karena saya dingin, ngerasa dingin. Jadi harus pakai jaket dulu, guys. I'm so sorry. Karena tadi di bawah di Tainan, di bawah panas. Kayak lagi musim panas kan, nyampe ke 30 lebih derajat, 32. Tadi lihat tuh panas banget. Pas naik gunung, dingin. Maklum lah bukan anak gunung ya kan. Jadi masih belum tahu. Karena waktu di Indo dulu pernah sempet pengen ikut Mapala lah, mahasiswa pencinta alam. Coba kebetulan pas waktu kuliah itu saya sambil kerja di kafe freelance. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh biasanya aku kerja buat nyari sampingan di Indo. Nama kafenya SG7 dulu tuh. SG7 Corner. Memorial terindah itu. Banyak orang-orang yang baik-baik, tapi ada sahabat Pak Yopi namanya itu, dia udah meninggal. Dia udah umur 40 ke atas, lulusan Unpad pertanian, cuman belum nikah-nikah. Gak tahu kenapa pas waktu kemarin saya dengar Pak Yopi udah meninggal. Wah, gak tahu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Nyesek banget itu saat itu. Teman baik. Terus setahu aku dia tuh udah hatam Quran nyampe ke 200 kali, 200 lebih. Sedangkan aku cuman baru 2 kali pun belum. 1 kali alhamdulillah udah. Jadi yang kedua kali nih masih gulu metong bahasa Sundanya, masih bahasa Indonya apa ya? Gulu metong tuh apa sih? Ya gitulah, masih jarang-jarang buat baca Quran. Cuman aku kalau baca artinya kadang aku suka baca, karena kan aku beli buku nih, namanya itu The Holy Quran, dan aku pikir itu penjelasan tentang Al-Quran. Ternyata bukan, itu semua ternyata adalah terjemahannya. Ya aku baca dong. Kalau bahasa Arabnya enggak, padahal enak loh kalau baca Quran pakai Latin Arab. Bahasa Arab karena kayak nyanyi. Ada ibu-ibu, mbak-mbak, ibu-ibu lagi foto. Ternyata tadi di pinggir itu kota loh. Jadi kita tuh di atas gunung. Jadi di bawahnya itu kota Ciai. Nah sini nih itu di bawah tuh kota. Ini mengingatkan saya kayak mau pergi ke Derajat Pas, Garut. Udaranya dingin. Terus pas waktu ke Derajat Pasnya kan ada itu tuh kolam renang yang sumber air panas itu kan. Langsung enak. Asal dingin-dingin masuk, anget, enak banget. Tapi pas waktu udah keluarnya dingin lagi, menggigil. Wow, what happened? Wah, bersalib saja.
Oi oi. Oh, dia mobil kanan. Wis macet. Oh, lampu merah. Tumben Taiwan macet. Kayaknya ini ke atas yang dikit. Nah, biar kelihatan. Dua minggu kemarin pergi ke Jeonsan, Gunung Jeon. Bukan Gunung Jeonis, tapi Gunung Jeon. Gunung Jeon tuh, Jeon itu ya, Gunung Jeon sebenarnya ada di daerah apa, di negara Palestina, Israel. Gunung sucinya orang-orang apa, umat-umat Yahudi, Zion itu. Gak tau gunung, gak tau tempat ya, aku lupa, harus dibaca lagi. Jadi banyak orang-orang Jews yang pengen balik ke Israel yang sekarang, Palestina harusnya sih, cuman karena adanya ekspansi ya besar gitu, perang. Jadi sekarang asalnya Palestina diganti jadi Israel. Penjajahan dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, neokolonialisme. Saya pengen banget bahas politik, kayak apa namanya tuh, asal mulanya kenapa Palestina itu diambil alih sekarang, dianeksasi sama Israel. Dia asal mulanya itu terjadi ketika Perang Dunia Kedua, ya kan, ketika Jerman itu mereka membantai kaum Yahudi supaya, nah nanti aku gak tahu konspirasinya, cuman kan banyak tuh ketika Jerman itu dipimpin oleh Adolf Hitler dengan Nazinya itu, partai Nazinya itu. Kalau Italia itu fasisme ya. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang katanya mereka tuh dibantai, dan mau gak mau mereka tuh ngungsi, dan ngungsinya itu ke daerah Palestina. Dulu itu orang-orang Jews ini dulu sebenarnya pengungsi loh ke Palestina ya. Mungkin kalian tinggal cari aja di internet kenapa orang-orang Zionis, orang-orang sebenarnya nggak semuanya orang Yahudi itu Zionis. Ada juga orang Yahudinya yang baik-baik, ada kaumnya itu. Bahkan ada sebagian kaum Yahudi itu mereka menentang berdirinya negara Israel. Ya ada loh. Kita kenapa harus bahas politik ini ya? Harusnya kita bahas ini nih, daerah arisan. Oke lah, keluar konteks ya gak apa. Biar gak gabut. Tinghu, Ting itu nggak tahu nama ya. Kalau Hu itu danau. Ya tadi di bawah ini berarti ada danau Hu, danau Ting. Welcome to National Forest Land. Oh, ternyata kita udah mau sampai guys. Kita lihat nanti di atasnya kayak gimana. Masalahnya aku belum pernah kesini sih. Ini baru pertama kali. Dulu sempet diajak sama temen-temen, tapi gak pakai motor, tapi pakai naik travel ke Alisan. Katanya bagus kalau lagi sunrise. But unconditionally, kalau unfortunately apa namanya, kemarin itu lagi sibuk, jadi nggak bisa ngikut. Lagi sibuk apa ya, kemarin TLPN pemilihan tapi 2019 sih udah lama. Lagi ngikut
PLPN. PLPN itu di Taiwan tuh kayak pemilihan panitia pemilihan luar negeri. PPLN gitu ya. Panitia pemilihan luar negeri. Ya, luar negeri. PPLN. Jadi kayak panitianya pemilihan kemarin yang calonnya Jokowi sama Prabowo. Bapak Joko. Wow. Sekarang katanya Indonesia sudah memiliki hutang sampai ke 7.000 triliun. Oh my god, kata gue. Udah berapa triliun nih Pak Jokowi ngutang terus. Ya walaupun kita lihat pembangunannya sekarang di Papua ya ada, cuman korupsinya pun gimana ya. Aku KPK-nya sekarang kan kita tahu kan kayak diperlemah. Jadi sebenarnya kalau kita urut-urut mulai dari pembangunannya sekarang, terus ada KPK-nya diperlemahkan, terus sekarang kasus-kasus korupsi itu kayak kita gak pernah dengar, jarang banget didengarkan kayak berita tentang korupsi itu sekarang agak jarang setelah KPK-nya yang dilemahkan, karena udah gak ada. Kalau OTT kita harus laporan dulu ya, kayak percuma gitu. OTT laporan dulu ke pengawas ya kan, jadi ada intervensi tertentu dari pemerintah ya. Ibaratnya kita mau OTT nih, tapi harus laporan dulu ke pemerintah, ke eksekutif ya kan. Ya sedangkan yang menjalankan pembangunan dan lain-lain itu kan eksekutif ya kan. Jadi lucu, bodor bahasa Sunda Nawa gitu. Ya mungkin ya ibaratnya kita mau OTT ya kan, ada kasus kita OTT tapi laporan dulu ya. Laporan dulu ke eksekutif, ke presiden misalkan ya, atau ke dinas pengawas panitia pengawasnya KPK. Udah laporan dari ya kita suujonnya negatifnya prediksi negatif lah suujon. Laporan dulu ke eksekutif, dan eksekutif ya coy bro ini KPK mau OTT di sini nih, ayo berkasnya kamu sembunyikan ya, negatifnya. KPK pun kayak cuman gak seperti dulu gitu fungsinya tuh, gak segagah dan sekeren dulu. Aku sebagai masyarakat biasa lebih baik KPK itu dia benar-benar 100% independen. Supaya apa? Jadi orang-orang yang memegang kekuasaan eksekutif pada takut gitu. Jadi ketika mereka pada takut, jadi mereka pun setidaknya ada rasa ketakutan untuk korupsi. Karena gini loh, impactnya ketika mereka korupsi ya kan, kasihan masyarakat. Kayak kita ngebangun jalannya kan harusnya misalkan 1 triliun atau enggak triliun deh, 1 miliar ya kan. Terus di birokrasinya kan dicomot lagi, korupsi lagi. Ya akhirnya ini bukan asumsi ya, asumsi aku. Ya harusnya 1 miliar turunnya cuma 200 juta. Asumsi aku ya, mohon maaf. 200 juta dan kualitasnya kita tahu kan, jalannya akhirnya jalan jelek. Terus udah berapa bulan jalannya udah berlubang, turun lagi anggaran, kan ngabisin anggaran gitu loh ya kan, gak habis-habis. Jadi uangnya itu pembangunannya itu buat jalan lagi karena jalan jelek. Coba kalau misalkan jalannya sekali bagus ya kan, jadi pembangunan nanti uang yang anggarannya itu bisa dialih fungsikan buat
pembangunan bendungan, pembangunan apa ya kan, karena jalannya itu kualitasnya bagus, jadi rusaknya itu daya tahannya itu lama. Sekarang kan jalannya rusak, anggaran turun lagi ya kan, rusak lagi, ngabisin uang aja gitu, akhirnya ngutang lagi. Terus sekarang presiden zamannya Pak Jokowi, sekarang KPK-nya gak ganteng lagi kayak dulu. Aduh. Oh, kalau misalkan saya jadi presiden, saya mah pertumbuhan ekonomi seperti biasa dulu, tapi saya akan bikin KPK menjadi 5. Kesel atau enggak? Kesel ngelihat orang-orang yang korupsi kayak gitu deh. Ya gak, impactnya kenapa kayak ke masyarakat kecil, harga-harga naik, kemarin minyak naik, langka naik, listrik naik ya kan. Terus kalau misalkan sekarang kita pengen bikin, gak tahu ini udah satu belum sih, karena aku belum pulang ide juga, baru dengar di berita doang ya. Kalau kita pengen kayak ngurus dokumen kayak apa ya, pengen ngelamar SKCK, katanya harus ada BPJS dulu kan. Kasihan untuk masyarakat kecilnya. Harusnya pemerintah itu kan mempermudah, bukan mempersulit masyarakat. Saya tuh gak mau gitu kita di negara sendiri jadi kayak dadu asing dan aseng. Dan juga ini, jadi saya pengennya tuh kayak ngerasa di Taiwan itu. Oke lah, saya kuliah, tapi tetap kalau udah kuliah kan kerja di negara lain itu kayak masa sih nanti pulang Indo saya harus kerja lagi di apa namanya, sama jadi dado orang luar negeri lagi, misalkan orang Taiwan lagi, orang Cina lagi. Gak mau sih gitu loh. Bukannya saya rasis, cuman pengennya sih di apa namanya, yang punya perusahaan besar gitu anak-anak muda asli orang Indonesia, perusahaan Indonesia. Ini nih motor Honda Vario, jarang banget di Taiwan. Kok bisa gitu ya, di Taiwan ada Vario. Ternyata apa namanya, motornya tuh dikirim dari Vietnam. Motor ini tuh dari Thailand, Vietnam, aku lupa. Jadi kalau di Taiwan tuh Taiwan tuh gak produksi Vario. Kebanyakan di Taiwan motor-motornya itu motor Yamaha. Kalau Honda itu biasanya buat motor-motor sport kayak CB 650. Bahkan Kawasaki pun di sini jarang. Adanya motor Kawasaki yang Kawasaki Jet sering tuh. Kalau Yamaha ada, Yamaha tuh banyak, skuternya banyak. Kayak ini nih Yamaha Cygnus, itu banyak banget, ngetren banget Cygnus. Kayak Kusi, Yamaha Kusi, skuternya tuh yang 125 cc. Terus apalagi ya Yamaha tuh, banyak deh yang skuternya. BWS, BWS itu kayak sport bike, apa namanya, supermoto.
Kalau di Indo mah kayak dulu tuh apa ya? X-Ride ya, kayak X-Ride kalau di Indo mah. Kalau di sini BWS, BWS 125 sih. Mudah-mudahan aja hari ini gak hujan. Kalau hujan masalahnya dingin. Terus gak bisa nge-vlog. Wow, guys, lihat gak gunungnya tuh berkabut. Wah, ada longsoran di depan. Gunungnya ada yang longsor. Nah, sebenarnya gak naik travel, naik U-Bus juga, naik bus ke Alisan bisa. Motornya keren-keren. Tuh di depan si Hendri tuh, orang Bandung dia. Terus si Denny orang mana dia tuh? Aku lupa, Cirebon. Orang mana sih Den? Majalah ya? Ini teman-teman seperjuangan kuliah di Taiwan nih, kuliah. Sekarang udah pada kerja, nyari uang. Gajinya di Taiwan buat profesional, kan dulu kan kita kuliah nih, kalau kuliah itu ada berbagai program, ada yang beasiswa, ada yang sambil magang, Sabtu sama Minggu kerja buat biaya hidup, ada yang total apa namanya scholarship. Ada terowongan yang lagi dibangun. Wow, amazing. Wih, bagus guys. Terowongan kayak gini dibangun buat inilah, buat menghindari dari apa, batu-batu yang jatuh dari gunung. Karena ya seperti yang kita tahu, gunung itu kan sering longsor. Pinggiran-pinggiran itu kan sering longsor, suka mengikis. Untung bawa jaket. Kalau gak bawa jaket dingin. Wih, chopper. Itu Peugeot Tigra itu kan tuh, yang warna motor biru 150. Tampilannya bagus sih. Depannya kayak brotok gitu. Wow, kita naik sini. Itu pinggirannya keren banget tuh, tebing. Oi, ngelamun. Wih, apa ini? Oh, sedang ada perbaikan.
Wow, ada air terjun. Tapi susah. Jadi kalau berhenti pengen ke air terjun kayaknya susah karena tadi ada penghalangnya. Sore ya. Aduh, pegal kok. Bret, bret, goyang dompret. Suara motor Vario tuh. Racing, RC Racing. Pengen nyalip bus aku teh, cuman posisinya lagi nanjak, susah. What's that? Di mobil busnya suaranya ngik, kayaknya itu kipas deh. Oh, tebing. Tetet. Wah, anjir. Mepet-mepet ya. Coba kita salib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil, bro. Waduh, apa barusan? Untung pakai helm. Oh. Bensin udah 3 strip lagi, mudah-mudahan nyampe. Gak ada ini, masih jauh lagi stasiun ininya, bensin SPBU nya.
Psycho bro. Widih, miring banget tuh. Mantap. Moge. Mau beli moge di Taiwan buat apa? Percuma, gak ada duitnya lagi. Tapi di Taiwan harga moge murah-murah tuh. Jet 1000 aja kemarin yang second hand itu, yang Sugomi cuman 100 jutaan. Gila kan? Itu udah include sama pajak, tau gak sih? Dan lain-lain. Cuman buat dapetinnya itu kita harus punya SIM-nya agak beda. Jadi ada requirement tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kayak persyaratannya itu harus punya SIM yang kategori motor kecil kayak gini, Cygnus yang 150 cc. Harus berpengalaman dulu sampai experience, kalau nggak salah 1 tahun deh punya SIM. Ya SIM karena SIM-nya beda-beda kan, ada kelas-kelasnya, sama lah kayak Indo. Wih, ada kelas-kelasnya, jadi harus ada minimal experience 1 tahun dulu gitu. Udah experience 1 tahun baru bisa up ke bisa beli motor moge. Di Taiwan tuh itu requirementnya guys. Serem sih punya moge di luar negeri, serem. 100 juta lah ya, ada lah 100 juta mah. Yeay. Cuman buat apa? Bentar lagi juga pulang. Gak lama, kalau saya nyari Taiwannya lama aja, nyampe ke puluhan tahun beli. Terus kalau udah punya rumah aja di sini atau punya istri di sini, nikah sama orang Taiwan kan, ya why not buat beli moge gitu. Cuman di Taiwan tuh apa, susah-susah sih dapetin cewek Taiwan tuh buat diajak nikah ya. Kalau buat diajakin ya enak-enak, maksudnya buat diajakin pacaran mah ya as long as you handsome gitu, and then you have some apa ya namanya tuh, you can speak Mandarin, and then you have a job, and then you have free time in weekend, so you can got easier to have a Taiwan girl. You can become a girlfriend, your girlfriend. Wow. Udah dingin, udah berkabut. Ush. Pokoknya santai aja, santai tapi selamat. Karena ban belakangnya licin, ini belum ganti ke belum beli baru, dia udah gundul, gripnya udah habis. Nanti mau beli ban Lexus yang ring 12, lebarnya berapa ya, 130 deh, standar aja lah. Karena sebenarnya ini motor Yamaha Cygnus, si apa namanya swing armnya itu bisa muat buat lebarnya itu berapa ya, 160 juga kuat kayaknya. Cuman berat, cuman enak buat dipakai nikung tuh, ban gede tuh, ban donat yang kayak gitu tuh. Cuman mahal. Maxxis yang standar itu, yang kemarin aku lihat
di toko. Ring 12 lebarnya 130 70. Itu tuh, aduh udah kabut ya, ini kabut dingin loh. Itu tuh habis uang berapa ya, hampir 2 jutaan. Kalau di Taiwan tuh harganya 2.800 itu harga di Indo masih 1.400.000-an. Ada anjing. Dingin. Kayak di Lembang, Tangkuban Parahu. Ini hari Minggu ya, sepi banget jalannya ya, karena biasanya hari weekend ini tuh buat, kalau orang Taiwan tuh biasanya paling perginya ke mall. Kalau weekend kayak gitu tuh. Dan mereka, walaupun mereka punya mobil itu di rumah, tapi mereka jarang pakai karena lebih praktis. Mana ya? Oh, salah ternyata. Harus belok dulu. Tadi katanya berhenti dulu sana, tapi mau berhenti tadi tikungan, jadi harus ke depan aja dulu biar aman. Oh shit. Sampai miring lagi kameranya. Mana? Oh, udah sampai. Ke atas kemana itu? Hah? Alisan? Yusan? Alah. Gemeteran gini saking dinginnya. Apaan? Wah, Porsche Yamaha itu. Wow, amazing. Oh. Harganya berapa itu? Harganya berapa ini? Wow. Wah, seram. Porsche berapa Indri? 750. Serem ya. Ya ini pinggiran non ya, Sarua. Editi. Oh. EDP guys. Ganteng. EDP berapa cc sih ini? 1 silinder. Ih, keren guys. Mantap. Eta Rizky di dieu udah belok. Di dieu. Orang langsung belok. Orang tadi di luhur heula, ka luhur heula. Masalah tikungan.
Belok jadinya bunuh diri. Itu berarti ngaba-aba di den gitu. Bisi labas. Iya, katanya Rizky di dia. Oh. Desela. Cek itu rem mamen ya di tanah. Nabi. Jadi lamun ngerem tabrak kan bisa ada. Namun cuman ditempel doang bisa. Panas sore. Itu di pas pulang di itu. Lamun direm sekaligus tarik. Tapi lamun nempel doang. Di tukang teh iya wae ngerem wae. Karena intan Si Mbak juntai lagi Mbak. Tiris banget, saat ini masih jauh. Ya enggak, jaket tuh, jaket. Tadi kayak orang itu orang bawa jaket dingin. kamari sih. Bawa teh tanah, nujang sepatu. Oh, can meuli. Mending gendal we engke mah. Nyendal. Sepatu. Daripada basah, nyeker. Tadi yang Bengawang ya sendal. Wah ini moge nih. Bukan ternyata truk. Oke. Kirain moge truk ternyata. Suaranya anjir mantep. Hah? Erek, Iya. parkir. Parkirnya di dia. Nar? Parkirnya di dia tapi mau narik kasut mah itu tadi. Oh. Non. Ada yang si Yuni sih di mana di dia? Tahu? Kayaknya kemana di? Alisan. Alisan. Oh ini Alisan. Alisan. Naik kereta. Naik kereta di luhurna itu kereta. Oh. Ya lah kayak di hol. Yang si Yuni mah yang si Yuni yang ke dia, ayo sampai ke dianya. Ini mah geus di heubeul. Ngedating si Billy. Ya di skip dulu ah. Etan. Lulus. Tadi di video. Video pas terakhir ini di stopan. Itu mah iya ya. Berapa menit deh. Di skip dulu nanti kita next ke dalam. Panas ini ya. Di ini dulu ya. Motornya gaya tuh guys. ADP 750. Iya luhuran mana? Kamari kan itu. Skip dulu ya. Tadi itu. Luhuran itu.